selamat datang kembali di Airbus episode 4. Halo semuanya, selamat datang kembali di Airbus episode keempat. Nah, tema Airbus kita kali ini cukup unik ya. Gimana? Kita spill gak nih judulnya? Sebenarnya kan udah baca kali ya di judul video YouTube kita, titelnya itu juga. Apa? Oh, kita ngangkat tema PPKM, guys. Wah, kayak kelamaan PPKM nih, jadi sampai dijadiin judul loh. Bener. PPKM. Gara-gara COVID-19 ya, kita maba-maba online ini sampai terinspirasi dengan PPKM. Jadi kayak kita angkat jadi judul segmen di Airbus. Nah, tapi teman-teman, lebih lengkapnya lagi judul kita di episode 4 kali ini adalah PPKM HI. Wah. Mantap juga kan? Kasih taunya judulnya artinya apa? Judulnya itu adalah paham-paham kilas mahasiswa HI. Keren. Itu semua ilmu kita pelajari. Jadi paham-pahamnya sekilas. Gitu. Itu anak HI, men. Proud to be HIers. Sip. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, kenalin dulu nih, nama aku Andrian Juliardi dan dua rekan aku Cantik Unri Idi. Kenalin Kak. Halo semuanya, aku Anya. Halo semua, Lala. Oke, jadi di sini udah ada Anya dan Lala. Nah, di Airbus kali ini sama kayak episode-episode sebelumnya, jadi kita akan ngebahas 3 hal penting. International Bus, National Bus Dan terakhir Entertainment Bus. Entertainment Bus itu kayaknya yang paling seru. Tapi tonton sampai habis karena yang dua lagi tuh nggak kalah seru. Benar. Oke deh. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, kita lanjut aja ke inti video kita. Check this out. Pertama-tama nih kita bakal bahas sesi pertama yaitu National Bus ya Kak. Oke, judulnya kira-kira tentang apa nih yang mau kita bahas? Jadi di sesi ini kita bakal bahas nih PON ke-20 di Papua. Wah, PON Papua ya. Ini Baru-baru ini aja hangat nih, baru bulan ini nggak sih kalau nggak salah? September ya? Oktober deh, Oktober. Ayo, Iya nggak sih? Ayo. Oktober deh. Oktober ya? September. Nggak tahu. Sekarang 15 Oktober. Nah, seingatku sampai 15 Oktober nih PON. Gitu. Oh, Jadi dari Lala ada fakta apa nih tentang PON? Boleh diceritain? Nah, sebelumnya nih Lala bakal jelasin dulu nih PON itu apa ya. Jadi PON itu adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap 4 tahun sekali di Indonesia dan diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi sekarang udah 2021. Berarti udah PON yang keberapa tuh lah? Nah, tahun ini tuh udah penyelenggaraan mencapai penyelenggaraan ke-20. PON ke-20. Ya, seperti judulnya PON ke-20 Papua. Ah iya, mantap. Tapi seingatku PON ini pernah ya di Riau. Kita kan anak Riau abis Oh nih. iya, betul. Kayaknya pernah di Riau ya? Iya, waktu itu aku kebetulan sempat sih nonton acaranya, seru banget, sumpah. PON di Riau? Anya nonton? Iya, nonton. Gila, pasti seru kali sih. Kenapa dia ngecek kami gini? Oke, lanjut. Nah, ada fakta apa lagi nih lah tentang PON Papua? Nah, jadi selain jadi kabar bahagia nih buat Papua, PON ini juga jadi kabar bahagia nih buat keluarga Unri nih. Kenapa tuh kok nyampe ke Unri dari Iya, Papua ada apa? sampai ke Unri? Apa? Jadi ada salah satu mahasiswa Unri yang ikut dalam salah satu cabang olahraga di PON. Oke. Aku kan sering nih ngikutin Instagramnya Mur, tau lah Mur. Oh ya, mahasiswa. Anak Riau nggak tahu IG Mur, pokoknya tuh update. Nah, aku ada yang ngeliat tuh lah. Jadi ada postingan, ada mahasiswi Unri yang berhasil ngeraih medali di PON. Keren. Tapi aku gak tahu itu anak mana ya. Nah, jadi dapat info nih, namanya itu Kak Pujasri Syafitri dari FKIP 17 jurusan pendidikan olahraga. Kak Puja, selamat Kak Puja. Congrats. We Jadi proud Kak of Puja you. ini masuk ke cabang olahraga gimnastik nih dan Gimnastik. dapat medali Oke. perak loh, medali perak. Medali perak. Guys, wah, ini Keren. merupakan suatu kebanggaan gitu ya bagi Ih, mahasiswa. Selain di bidang akademik, ternyata di non akademiknya Unri juga naik. Iya. Wah, Itu FKIP tetangga visip. Yoi. Kita CS lah Kak Puja.
Kita adik tingkat kakak. Iya. Angkatan berapa? 17. 2017. Oke, keren. Tapi setahu aku ya, dari info yang terbaru di Instagram Mur itu ada 2 mahasiswa dan mahasiswi Unri lagi yang berhasil meraih medali di ajang PON ya, mewakili Provinsi Riau. Itu nggak kalah keren juga. Keren. Oke lah, berikutnya ada apa lagi? Nah, jadi ada info unik nih. Ternyata PON ini tuh baru pertama kali loh diadain di Indonesia wilayah timur. Sebelumnya ini kan biasanya di Jawa iya. atau nggak di Sumatera ya. Bener. Iya ya, kalau dipikir-pikir, kayaknya baru kali ini PON itu diselenggarain di luar Jawa atau Sumatera. Iya. Nah, ini nih pertama kalinya di wilayah timur. Oke, menarik. Kira-kira menurut kalian itu bakal apa sih? Ada value tertentu nggak yang bisa diambil dari Wah. kegiatan ini? Yang pertama itu ada lahir atlet-atlet baru yang berprestasi nih. Kita selama ini kan jarang nih dengar atlet-atlet yang asalnya dari Papua nih. Bener ya, masuk kurang akal. terekspos nih. Karena kalau kita lihat sendiri ya, kalau di wilayah yang mengadakan PON, misalnya ini kan sekarang di Papua, otomatis provinsi Papua sendiri akan mengirimkan banyak atlet untuk mewakili provinsinya karena memang lombanya ada di regional mereka. Nah, pasti gitu ya. pasti banyak bibit-bibit atau atlet-atlet yang baru yang akan muncul yang sebelumnya nggak ternotis gitu. Nah, yang kedua itu ada percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai nih. Jadi kalau mau ngadain PON itu tentunya butuh arena olahraga nih. Pembangunan ya. Iya, jadi ini nih kan mensupport nih pemerintah di Papua nih untuk lebih memperbaiki nih arena-arena olahraga Aksesnya gitu ya. Iya, Aku ada baca berita. Ya. Jadi kemarin waktu opening itu ada kata artikel gini. Jalan di Papua baru mau diperbaiki karena Pak Presiden mau lewat. Wah, itu kayak ada influence gitu ya. iya, ngebikin opini kita kalau kita paham ya. Itu berarti Papua kurang Kurang pembangunannya kurang tersorot gitu karena sampai harus presiden datang dulu baru mau diperbaiki gitu. Tapi lumayan sih karena PON ini pembangunan di Papua mungkin jadi lebih terdorong lagi. Nah, tapi kalian tahu nggak sih biasanya Apa di tuh? event-event gitu nih, terutama di event olahraga, kalau kalian notice itu biasanya ada maskot yang lucu-lucu gitu loh. Nah, kali ini Papua tuh mengambil salah satu hewan endemi nih dari wilayah mereka tuh burung Hewan cendrawasih. endemi. Jadi nama maskotnya itu mahkota Drawa. Oh, mahkota Derawa keren ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih Lala udah sebutkan kan bahwa PON itu 4 tahun sekali diadainnya. 4 tahun. Kira-kira selanjutnya di mana nih setelah di Papua? Provinsi ya berarti ya kita Iya, pilih. Kalau dari aku mungkin di Kepri seru kali ya. Proud of to being Kepri people. View-nya apalagi ya dekatan sama Singapura, tinggal nyebrang aja bos. Iya. Kalau perlu buat cabur renang ke Singapura. Wah, ide Bang. Kalau hanya kemana? Kalau aku sih kayaknya ke Sumatera Barat. Sumbar. Enak sih. Iya, soalnya Oh, perbukitan. nanti atletnya kalau mereka lapar tuh mereka bisa dikasih rendang, itu udah kayak Oh, ke Ampera ya, langsung oke, makan. gitu udah. Kira-kira kemana lagi bang? Banten. Cilegon ya, anak Cilegon di Banten, provinsi Banten. Boleh. Udah habis info dari National Bus atau ada lagi loh? Udah nih Kak, sampai sini aja nih kayak kita lanjut ke international bus mungkin? Internasional. Oke. Kita lanjut ke International Bus. Oke, kita masuk ke international bus nih. Sebelumnya karena kita bahas internasional nih, berarti kita membawa isu yang dimana semua orang itu pasti familiar. Nih aku sebelumnya mau tanya deh, kalian pasti tahu K-pop kan? Korean K-pop. Iya. Wah, nih. happening banget Nih. tuh K-pop. Kenapa tuh? Blackpink, tahu nggak? Blackpink tahu. Blackpink. Blink. Oke, kamu Blink Blink gitu ya? Blink nama face-nya. Iya, itu Oh iya, nama fandomnya. enggak sih, bukan. Nah, terus Super Junior. Wah. Super Junior tahu. Junior, NCT itu yang NCT. lagi booming juga nih akhir-akhir ini. Fansnya ya? Oh iya, Iya. NCT nih. Sama Twice ya, Twice kayaknya banyak. Iya, Twice I wanna nih. know. Twice. Oh, ini. Twice, Nah, Lala Twice. Terus ini yang aku yakin banget kalian pasti tahu dan pernah dengar BTS. BTS, Coba
lagi sih yang gak kenal BTS nih. Iya. Tunggu, aku agak bingung. Tadi kan kita bilangnya international bus, mau ngebahas sisi anak HI. Sisi anak HI-nya di mana tuh tentang Nah. K-pop? Ayo dong. Nih, jadi kalau kita bahas K-pop, sebenarnya K-pop itu punya influence ke dunia internasional. Contohnya BTS. Nah, ini Oke. kalau dari yang berita-berita yang kita lihat kemarin itu sempat viral kalau ternyata BTS itu diundang ke Aku tahu ke UN. Yang itu bukan? iya. Oh. Oke. Bener. Mana Jadi dia nama markasnya? Ayo apa? di New York? Nama I don't know. nama organisasinya? Apaan? Ya, UN ya UN. Cuma Oh, kita UN. kenalnya Alright. itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB. Nah, jadi kemarin BTS itu diundang untuk tampil di PBB. Nah, tapi kalian tahu nggak sih? Jadi ini tuh bukan agenda pertamanya BTS tampil secara internasional. Nah, sebelumnya itu mereka udah pernah tampil di UNGA yang ke berapa ya? Ke Seingat aku 73 sih Kak. 73. UNG ini apa sih? General Assembly. United General Nations. Assembly. Oh, general. Kalau bahasa Indonesianya sidang umum. Sidang Iya, ya? iya kayaknya sih ya. Sidang umum PBB ya mungkin ya. Nah, jadi di meeting UNGA yang kali ini itu yang ke-76 mereka mendampingi Presiden Korea yaitu Bapak Moon Jae-in. Oh, Nah, keren. Terus kira-kira kenapa gitu sih BTS ini bisa diberikan kepercayaan untuk melakukan diplomasi publik? Nah, jadi kalau kita kilas balik sebentar ya, Oke. sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu aku juga agak kurang ingat itu tahun berapa. Nah, BTS ini pernah merilis album dengan judul Love Yourself. Love Yourself. Nah. Tentang apa tuh albumnya emang? Nah, Love Yourself ini kebanyakan lagu-lagunya itu, tracknya itu mereka semacam mengkampanyekan kecintaan kita terhadap diri sendiri ya, benar-benar love yourself. Jadi self love gitu ya, ya. self love yang sekarang Keren, lagi keren. naik-naiknya gitu. Nah, karena self love ini lagi marak dilakukan oleh aksi-aksi anak muda. Nah, otomatis target diplomasi kali ini adalah anak-anak muda. Anak muda, Kayak oke. kita. Diplomasinya tuh apa sih yang diberikan gitu? Nih ya, mungkin aku bahas sedikit ya perkuliahan cutting. Maaf nih lah. Lala kan maba, jadi teori diplomasi mungkin belum. Itu kan semester 2 ya. Mungkin di A-nya semester 2 itu kita kan ada kelas ya teori diplomasi. Kelas A-nya kelas siapa? Aku Pak Seri. Pak Seri, aku juga Pak Seri sama Aku dong. tuh satu kelas. Kita satu kelas ya. Kayak beda kelompok ya. Aku sekelompok sama Surya, sama Caca. Ya, sama Iya, Surya aku. dan Caca. Nah, tapi aku inget nih pelajaran Pak Seri di teori diplomasi. Jadi di diplomasi itulah ternyata ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh petinggi-petinggi dunia untuk memberikan nilai-nilai dari negaranya ke negara lain. Jadi aku tuh kan sempat terpikir nih, diplomasi itu mungkin bagi aku ya gambaran awalnya tuh cuman petinggi negara ketemu dengan petinggi negara, habis itu rapat, ada yang didiskusikan. Nah, itu yang aku anggap diplomasi. Ternyata di pelajaran Pak Seri ini aku banyak belajar. Ada yang namanya nine way multi track ya, atau Iya, 9 jalan diplomasi. Itu kayak ada banyak ternyata yang bisa dilakukan, gak cuma di bidang politik. Nah, mungkin Anya bisa jelasin lagi diplomasinya di sini. Bisa dicoba lah. Oke, apa itu? Berarti ilmu teori diplomasinya nempel. Bagus. Nah, jadi kan tadi Andrian udah bilang nih salah satu cara diplomasi adalah melalui pemerintah, government. Nah, bener. selain itu ada juga cara diplomasi melalui non-governmental. Aktor non negara ya berarti. Non-negara Oke. itu mereka berarti sebuah peacemaking through conflict resolution. Jadi mereka menyelesaikan masalah tapi di luar ranah pemerintahan. Oke, berarti no hard power ya, pakai Iya. soft power Iya, aja soft pendekatannya power. gitu. Oh, keren. Nah, kemudian Baru yang ketiga ya. Ketiga dong. Nah, Iya, ketiga. Itu ada diplomasi bisnis atau peacemaking through commerce. Oke, berarti itu diplomasinya udah bisa bisnis itu bahkan udah termasuk diplomasi Iya, ya, nggak mesti bisa. government.
Nah, ternyata banyak banget cara untuk berdiplomasi. Nah, kemudian itu ada diplomasi private citizen atau peacemaking through personal involvement. Itu keterlibatan pribadi. Kemudian ada research, training, and education atau itu bisa disebut sebagai peacemaking through learning. Kemudian ada activism atau peacemaking through advocacy. Kemudian ada religion, agama atau peacemaking through faith in action. Kemudian ada funding atau peacemaking through providing resources. Dan yang terakhir itu ada diplomasi communications and media atau peacemaking through information. Wih, kan berarti tuh banyak banget tuh lah ya berarti diplomasi ini. Nah, cuman satu Ini udah pelajaran belajar baru nih ya. materi yang harus Udah dipelajari nih. terbuka sedikit lah ya. Kira-kira gambaran semester depan belajar apa? Apa nih? Yoi. Nah, mungkin dari yang Anya kan sebutin banyak tuh tadi cara-cara diplomasi. Mungkin yang populer sekarang tuh lebih ke diplomasi budaya ya nggak sih? Iya, budaya. Culture diplomasi gitu ya. Nah, itu tuh sekarang tuh lagi banyak banget. Nah, mungkin ini yang BTS tadi yang Anya bilang, itu termasuk merupakan salah satu contohnya. Dia kan diplomasi publik juga diplomasi budaya. Jadi K-pop ini juga udah mendifusikan kebudayaan-kebudayaannya dari diplomasi. Nah, itu salah satu cara yang bagus banget sih bagi aku untuk mendiplomasikan budaya suatu negara. Nah, kemudian orang-orang di dalam United Nations ini juga percaya kalau perannya BTS dalam melakukan diplomasi publik ini cukup membantu karena di sini mereka mentargetkan pemuda-pemuda di seluruh Dunia ya. Dunia kan, dong. internasional. Aduh, ingat ya guys, ini Internasional. internasional. Nah, jadi targetnya pemuda-pemuda di seluruh dunia. Di sini mereka bisa berkampanye untuk kayak memberikan pelajaran gitu kepada orang-orang seumuran kita kalau sesuatu atau semua pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang normal dan kita nggak boleh cepat menyerah. Oke, Kita harus setuju love sih, yourself. setuju. Karena bagi aku sendiri perlunya peran role model ya di sini. Iya, Karena role model. kita sebagai Gen Z, boleh gak sih ngomong gitu? boleh, aman ya bang ya. Nah, jadi role model ini biasanya lebih didengerin sama Gen Z. Mungkin BTS ini juga cara yang tepat untuk memberikan nilai-nilai tertentu agar para remaja, kan BTS ini yang nyukain tuh remaja ya, kayak remaja-remaja di Asia bahkan seluruh dunia deh. Nah, ini BTS itu adalah aktor yang tepat untuk baju Surya aja Blackpink gitu, gila. K-popers banget bos. Bling ya? Guys, influence. Bling ya? Namanya. Oh iya, ngomong dong. Dia pernah nggak bisa ngomong gitu guys. Oke deh, berarti itu ya tentang international Iya. bus. Nah, itu aja buat international bus kali ini. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen berikutnya kali. Boleh. Mungkin udah agak sedikit berat nih ya pembahasannya. Kita langsung aja ringanin lagi ke entertainment bus. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke entertainment bus. Yuhu. Nah, di entertainment bus ini kira-kira kalian mau ngebahas apa? Film, musik, atau apa nih? Series mungkin? Apa yuk? Kayak kalau butuh referensi film kayak kita bahas film deh. Film ya? Karena tadi musik udah juga kan ya. Oh ya, BTS bener. Oke deh, kali ini aku akan ngebawain materi entertainment bus tentang film. Karena Lala butuh rekomendasi film, oke deh aku rekomendasiin film ini. Film ini adalah Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Wow, Ini itu dia. bukannya film yang dari Marvel? Ya, MCU ya. Jadi Shang-Chi ini adalah salah satu superhero dari Marvel Cinematic Universe. Nah, tapi tadi kan kita bilang kita nih ngebahas dari perspektif anak HI. Tapi kita sambil bahas film ini sambil bahas perspektif kita kali ya dari Shang-Chi ini. Oke, jadi Shang-Chi ini merupakan salah satu hero dari Marvel Cinematic Universe. Kalian tahu ya Marvel Cinematic Universe, kira-kira superhero apa nih yang kesukaan kalian di Marvel? Ayo. Oh, aku punya dua sih. Apa tuh? Aku pengen denger yang dong. pertama Iron Man tuh. Iron Man. Wah. Yang kedua itu Black Widow. Jadi meskipun Black mereka Widow. bernasib
buruk ya di end game. Astaga, iya. Spoiler. Astaga, bener. Spoiler alert. Ya tapi nggak apa-apa, aku masih suka mereka kok. Oke, kalau Lala siapa? Kalau Lala sih sama nih kayak kawan Iron Man sih. Iron Man ya, wah memang Iron Man ini kayak Wakanda forever. Kalau mereka kayaknya Black Panther sejati gitu. Oke, karena kalian pencinta Iron Man nih ya, ternyata Shang-Chi ini tuh berhubungan juga loh dengan Iron Man. Oh iya, gimana? Iya, nah Shang-Chi ini kan merupakan satu-satunya superhero dari Asia for now ya, for now di MCU. Jadi kisahnya itu kalau kalian nonton Iron Man 1, jadi ada scene di mana Tony Stark ini dibawa ke Afghanistan, ditahan oleh sekelompokan teroris bernama Ten Ring. Iya. Ini Shang-Chi, ini adalah anak dari ketuanya Ten Ring, yaitu namanya Mandarin. Ten Ring ada tuh logonya, kalau bisa kalian ingat ada 10 cincin yang lingkar-lingkar kayak gini. Nah, gitu logonya. Nah, ternyata Shang-Chi ini punya backstory sendiri yang unik ya. Yang menarik di sini tuh bukan bagi aku ya, bukan kekuatannya, bukan apanya, tapi ada poin sendiri yang menarik, yaitu di mana aktor utama, terus aktor pendukungnya, terus itu tuh dari rata-rata dari ras atau orang-orang Asian people. Wow. Itu kayak kemajuan tersendiri ya di perfilman Hollywood, di mana orang-orang atau cast dari sebuah film itu, apalagi ini film superhero sebesar Marvel gitu, mereka udah mau ngerepresentasikan Asian people. Karena kalau white people itu kan udah banyak banget ya. Memang semua film Hollywood rata-rata white people, tokoh utama dan segala macamnya. Black people juga udah di film film apa ya? Black Panther. Nah ya, nah kali ini Asian people sudah terrepresentasikan. Tapi di sini tuh ada loh yang aku sayangkan. Jadi di film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ini, itu kan mereka seolah-olah memborbardirkan bahwa mereka itu mengambil cast dengan pesona Asian. Tapi yang aku gak habis pikir, Asian lagi-lagi di mata Hollywood people atau di mata orang white people, Asian itu adalah orang-orang yang mungkin ras mongoloid gitu ya. Lebih ke Asia Timur gitu ya. Iya, Asia Timur. Karena gimana ya, kalau kita nonton film Hollywood, kalau mereka bilang Asian people tuh rata-rata mungkin orang kayak bercirinya kayak Asia Timur. Wah, parah Surya. Jadi kalau kita nonton film Hollywood, rata-rata kalau kita bilangnya orang Asian, rata-rata mengarah ke orang Asia Timur. Iya, Asia Timur. Sedangkan sayangnya bagi aku di sini, Asia itu kan luas ya guys ya. Kayak Indonesia, luas. ASEAN itu kan ASEAN ya. Yeah. ASEAN itu ASEAN, ingat ya guys. India itu ASEAN. Iya. Apakah dengan mengatakan Asian people sebagai orang Asia Timur tadi itu udah merepresentasikan kita semua orang ASEAN? Kayaknya belum ya. Kayak yang menarik tuh gini juga. Kemarin tuh ada juga kita terrepresentasikan dari film The Raya itu super keren. Raya and the Last Dragon. Itu kan itu benar-benar merepresentasikan kita sebagai Asia Tenggara ya. Asia Tenggara, bener. Nah, kalau di Shang-Chi ini mungkin lebih ke Asian people yang perspektif orang barat yang menganggap Asian itu selalu ras Asia Timur. Nah, semoga deh nanti ada film-film Marvel lainnya yang merepresentasikan seluruh orang Asia. Pasarnya pun itu juga di Asia kan. Kalian bayangin deh, penduduk terbanyak di dunia itu kayak ada di China, India, Indonesia lah. Apalagi yang kalian tunggu MCU buat aja superhero yang latar belakangnya dari Asia. Nah, kami tonton, janji dah, nggak yang ngebajakan ya kan di bioskop kesayangan kita masing-masing. Nah, oke deh, mungkin itu aja dari aku di Entertainment Buzz kali ini. Nah, jadi itu deh kira-kira segmen kita yang terakhir. Ya, udah habis nih. Udah, karena kan 3 internasional udah. Tadi kita bahas apa internasional? BTS di UNGA. Terus nasional juga udah ya dari Lala. Kita bahas PON, Papua, dan entertain kita bahas tadi tentang Shang-Chi dan perspektif Asia. Oke teman-teman, mungkin sekian video kita dari Airbus episode 4 ya. Yeay. Kalian ya, aku ya.
Sedih apa seneng ini? Ya sebenarnya agak gimana ya gitu kayak Sebenarnya kita masih campur-campur banyak ya yang mau mixed kita feeling bicarain. gitu. Tapi karena durasi ya, takutnya kalau kepanjangan kurang menarik nanti teman-teman yang nonton. Jadi kita ketemu di episode berikutnya kali ya, episode kelima Airbus. Silakan ditunggu aja. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Jangan lupa juga beri komentar positif untuk kita supaya kita lebih semangat lagi Iya. untuk bikin Airbus Ya, episode kita berikutnya. berkarya lagi yang lebih maksimal. Kalian komentar emoticon api atau emoticon apapun itu juga udah Menggetarkan hati. menggetarkan kami gitu. Gue yang guys. army, gue nih yang love. Iya. Iya. Bang army. Gimana gini ya? Gini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Airbus berikutnya. Dadah. Bye, annyeong. Teman-teman, di video Airbus episode yang keempat ini kita disponsori oleh Nutria Pekanbaru dengan produknya Lokal Latte. Ada varian avocado latte. Ada varian Andalima latte. Keduanya enak, silakan kalian coba dan beli di minimarket terdekat.